boleh berbicara 5 hal. Kita jelaskan tadi, berbicara seputar Quran, sunnah, hikmah, nasihat dan dunia kita. Tetapi berbicaranya harus ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berikan nikmat rahmat kepada kita semua. Ini kepada kita yang hadir pada malam hari ini, malam barokah. Dan barokahnya pada malam hari ini tidaklah yang Allah turunkan melainkan sifatnya sia-sia, kecuali yang Allah turunkan sifat sangat berharga, yaitu diturunkan kepada kita semua, sehingga kita semua yang hadir pada malam hari ini akan selalu menerima rahmatnya, hidayahnya serta maghfirah darinya. Dan tidaklah kita lupa bahwa dengan hadirnya kita di sini, dengan mengalirnya berkah yang juga tersambung kepada kita, punya istri, punya anak, keturunan, akan menggantikan kita di dunia ini, dan juga mengalir kepada kedua orang tua kita yang ada maupun tiada di dunia ini, dan itu mengalir kepada mereka semua. Dan berkah kita hadir di majlis yang tercinta ini, sehingga itulah Allah turunkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam yang dihaturkan bersama kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya akan dikenal Rasulullah, yang dikenal di dunia, yang dikenal pada akhirat. Dan tidaklah ada sia-sia bagi orang yang berselawat dan salam kepada Rasulullah, dan orang yang berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah, terutama hidayah dalam lisannya. Dia bisa mengucap selawat dan salam, dan itu patut disyukuri dan sangat disyukuri, dan harus sangat disyukuri karena di atas muka bumi ini ini daripada hitung orang-orang berselawat kepada Rasulullah, dan sedikit banyak orang yang tidak berikrar dalam menyebut nama kekasih Allah yang Rasulullah SAW, dan syukur kita pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah sehingga di dalam mulut kita tidak ada yang kotor yang kita sebut, tidak yang hina kita sebut, melainkan kita sebut adalah hal yang mulia, dan itu adalah kekasihnya yang Rasulullah SAW. Ini saya kita pun dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam yang berkah. Kita hadir di majlis tercinta yang kita cintai ini, dan duduk bersama-sama, duduk berhadapan berhadapan, dan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali kita keluar Allah Ta'ala menghapus dan mengampunkan dosa-dosa kita dari lahirnya dan batinnya. Dan alhamdulillah, di malam hari ini sebagaimana malam yang penuh hikmah dan malam yang kita berkumpul untuk mengkaji hikmah dalam kitab Nurul Ihya. Adapun hikmah kita ini mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam kehidupannya. Dalam kitab beliau menjelaskan, memperhatikan yang harus diperhatikan dalam kehidupan itu hukumnya adalah wajib. Apalagi menyangkut perihal diri kita sendiri, nah itu sangat wajib. Karena di dalam kitab Nurul Ihya menjelaskan orang yang memperhatikan hidupnya niscaya telah berlaku pada dirinya sesuatu yang wajib. Apa itu? Ialah agama yang melekat hukum-hukum Allah pada dirinya, melekat pikirannya pada agama, melekat cintanya pada agama. Dan seseorang akan melekat tiga ini di dalam kehidupannya bila mana dia memperhatikan kehidupannya di dunia ini, dan niscaya dia akan tahu yang diperhatikan itu sangat wajib. Nah, hal yang wajib itu tiga tadi,
melekat hukum Allah padanya, dan juga melekat pikirannya pada agama, dan juga melekat cintanya pada agama. Jadi ini sangat wajib diperhatikan oleh kita semua, karena kita hidup di atas muka bumi ini. Jelasnya muka bumi ini memiliki aturan, dan itu termasuk hukum, dan itu adalah hukum-hukum Allah. Nah, kita jelaskan melekatnya hukum pada diri kita. Jadi yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, yang kita perhatikan itu harus masuk dalam hukum Allah yang mengatur tentang kehidupan kita. Karena begitulah kalau kita ingin diatur oleh Allah. Nah, bila Allah sudah mengatur hamba-hambanya, niscaya tidak akan dibiarkan hamba tersebut, melainkan hamba tersebut akan selalu merasakan pengawasan dari Allah, serta merasakan aman dalam pengawasan tersebut. Nah, itu orang yang bila dia hidup di dalam hukumnya Allah, jadi dapat pengawasan, dan dalam pengawasan dia merasa aman. Nah, ketahuilah di dalam kitab Nurul menjelaskan hal yang harus diperhatikan di dalam kehidupan seseorang adalah pertama dan menjadi utama yang menyangkut diri kita sendiri. Sebagaimana ini juga melekat hukum Allah pada diri kita. Jadi apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan pertama dan menjadi utama adalah lisan kita. Kenapa? Jelaskan kita dulu. Bila manusia ingin mengetahui siapa dirinya, maka itu bisa dilihat dari lisannya. Maka yang kita perhatikan yang pertama ini adalah lisan kita. Nah, sedangkan lisan ini masuk di dalam hukum Allah. Nah, untuk apa diberi hukum ini oleh Allah ni dia lisan ini? Karena lisan ini pengaruhnya besar. Saking besar pengaruhnya, bila lisan ini kita masukkan dalam aturan hukum Allah, niscaya dia dapat menyelamatkan kita. Bila tidak, maka lisan ini dapat mencelakakan diri kita. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada keselamatan bagi dirimu, kecuali keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Jadi sabda Rasulullah SAW. Yang diterangkan lagi oleh Allah dalam firman-Nya, surah Qaf, surah 50 ayat 18. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Yang selalu hadir untuk mengawasi apa yang hendak manusia katakan atau ucapkan. Nah, ini hadis firman Allah yang sudah memberikan gambaran kepada kita bila kita berhasil meletakkan lisan ini di atas hukum Allah, niscaya kita termasuk orang-orang yang selamat. Karena orang-orang yang selamat itu mampu menjaga lisannya sesuai dengan sabda Rasulullah, dan dia juga akan merasakan bahwa setiap apa yang diucapkan selalu akan hadir malaikat yang mengawas diri dalam dia berucap. Nah, orang yang tidak selamat itu adalah orang yang
tidak meletakkan lisan ini di atas hukum Allah, sehingga Rasulullah pun bersabda, nah, orang yang tak meletakkan lisan di atas hukum Allah ini, ya, ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah berkata kepada sahabat, maukah kuberitahu kepadamu tentang kunci semua perkara? Jadi jawab sahabat, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata sambil memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Nah, itu sambil memegang lidahnya. Jadi sahabat pun kembali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celakalah engkau, adakah yang menjadikan orang yang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Nah, itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana saya ini menjadi peringatan bagi kita yang tidak mau meletakkan lisan kita di atas hukum Allah. Demikian apa yang harus kita terapkan untuk lisan kita, karena inilah yang harus kita perhatikan di dalam kita punya kehidupan. Sedangkan banyak dah peringatan Allah Rasulullah menerangkan mengenai lisan. Jadi yang harus kita perhatikan terhadap lisan kita, dan ini termasuk hukum Allah untuk lisan, ya ini membiasakan 5 hal. Ya. Di dalam kitab Nur yang menjelaskan apa 5 hal ini. Yang pertama, berbicaralah seputar Quran. Yang pertama. Yang kedua, berbicaralah seputar sunnah. Yang ketiga, berbicaralah seputar hikmah. Nah, yang keempat, berbicaralah seputar nasihat. Yang kelima, berbicaralah tentang dunia. 5 ini Allah hukumkan terhadap lisan kita, sehingga lisan kita ini harus membiasakan 5 hal ini di dalam kita berbicara. Tapi ada syarat-syaratnya yang akan dijelaskan. Nah, diterangkan dalam kitab Nurillahi. Kenapa 5 hal ini Allah berikan? Itu karena Allah memberi jalan keselamatan untuk hamba-hambanya yang mengikuti. Jadi 5 hal ini harus diterapkan, karena ini adalah jalan yang Allah berikan untuk kita selamat. Cuman syaratnya di sini, bila kita ingin menerapkannya harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Ada tak mungkin kita bicara seputar Quran, berbicara dalam keadaan tak berilmu. Tak mungkin juga kita bicara sunnah dalam keadaan tak berilmu. Begitu juga bicara hikmah dalam keadaan tak berilmu. Berbicara nasihat dalam keadaan tak berilmu, lagi itu bicara dunia dalam keadaan tak berilmu. Dengan tak mungkin, mesti harus dengan ilmu. Karena kalau tidak, maka manusia itu ketika dia berbicara di dalam dia berbicara, itu 5 hal ini, hanya saya nanti dia akan mencampur adukan dalam 5 hal ini. Atau yang dimaksud dia tidak bisa meletakkan makamnya atau kedudukannya. Nah, di sinilah terjadinya ketidakjujuran seorang manusia di dalam berbicara. Sehingga Allah ini berfirman,
Apa yang kau perbuat dan katakan, niscaya engkau bertanggungjawabkan di hadapanku di hari kelak. Karena itu para jamaah dirahmati oleh Allah, ingatlah satu bahasa di mana bahasa ini menjelaskan kepada kita semua, bila kita ingin berbicara terhadap suatu bidang dan ingin mengerjakan suatu bidang, maka tanyakanlah pada ahlinya, dan niscaya kau tidak akan tersesat. Nah, sekarang siapa yang dapat menjelaskan 5 perkara ini? Yang dapat menjelaskan 5 perkara ini adalah orang alim yang dapat menjelaskan 5 perkara ini. Itu bila kita tanyakan 5 perkara ini, maka orang alim itu akan menjawab. Seperti halnya menjelaskan tentang ilmu Quran. Nah, yang dimaksud dengan ilmu Quran itu seperti apa? Seperti manusia memahami Quran itu harus dengan ditadaburi. Yang diartikan dibaca dan diulang-ulang hingga konteks Quran itu kita resapi. Kalau kita resapi hingga kita masuklah dalam posisi mengamalkan. Maka dijelaskan di dalam kitab orang sufi berkata, orang yang bisa memahami Allah secara sempurna adalah orang yang mentadaburi Quran. Ini dijelaskan. Jadi dijelaskan juga kalau ilmu sunnah itu adalah membawa kita untuk belajar langsung kepada Rasulullah SAW melalui rantai yang tak putus, yang dimana itu mengajarkan kita ialah para pewaris Nabi, dan dia mengajarkan mengenai tentang hidup, tindakan, perbuatan, ucapan hati, dan itu harus selaras dengan Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh orang alim. Jadi kalau orang alim menjelaskan ilmu hikmah itu apa? Pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis dengan kebaikan yang melampaui batas syariat hingga menembus titik hakikat dan makrifat. Hikmah ini dia memperolehi warisan para nabi dan rasul. Jadi ilmu hikmah ini didapati oleh orang-orang yang berpengetahuan tentang Quran dan hadis, dan ada yang langsung diberikan oleh Allah. Yang dijelaskan hikmah ini adalah orang-orang yang dapat mengambil pelajaran di dalam hidupnya, sebagaimana firman Allah Al-Baqarah ayat 269. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat atau ila ulul albab, yang memiliki mata hati. Dan juga diriwayatkan ya, dalam beberapa hadis mengenai tentang doa Rasulullah, yang langsung Rasulullah itu mendoakan, atau dengan doa itu orang itu diberikan hikmah langsung oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Rasulullah berdoa kepada Abdullah bin Abbas yang berbunyi, semoga Allah mengajarkan hikmah kepadanya dan paham di dalam agama. Jadi hikmah ini pemberian dari Allah, hasil dari mana orang yang mempelajari kehidupannya di dunia ini
dengan mempelajari apa? Ini Quran dan hadis dan tentang riwayat-riwayat hidup yang diambil pelajaran di situ. Itulah hikmah itu diturunkan oleh Allah. Dijelaskan orang alim mengenai tentang ilmu nasihat. Ilmu nasihat ini adalah sebagaimana kamu itu mengingatkan seseorang pada jalan yang benar serta untuk masuk pada golongan orang yang bisa bermuhasabah. Ini ilmu nasihat. Al-Ulama itu berkata, ilmu nasihat itu engkau mengingatkan seseorang pada jalan yang benar serta engkau bisa memasukkan orang itu pada golongan orang yang bermuhasabah. Artinya golongan orang yang mengevaluasi dirinya sendiri. Itu penjelasan. Tetapi diberikan paham alim ulama sebagaimana berkata, bekal dari nasihat adalah berlapang dada. Di saat engkau menasihati atau seseorang tengah menasihati saudaranya, jadikan nasihat itu membuat dia merenung, dan jadikan nasihat itu hadir akan semangat dia untuk mencari rahmat Allah. Nah, bukanlah ada kalimat yang itu tidak dibenarkan di dalam nasihat. Dan sebaliknya, bila kita dinasihati, berlapang dada. Karena satu, dalam kitab ini menjelaskan, orang yang masih mau dinasihati itu adalah orang yang masih mau menerima cahaya dari Allah di dalam hidupnya, di dunia ini. Dijelaskan lagi mengenai tentang ilmu dunia. Nah, ilmu dunia ini banyak dipelajari oleh manusia di atas muka bumi. Apalagi masing-masing ilmu dunia ini telah ada bidang-bidangnya. Ilmu pertanian itu luas mengenai pertanian. Nah, ilmu niaga atau perdagangan itu luas. Ilmu pemerintahan di dalamnya itu luas. Itu ilmu dunia, bahkan banyak bidang-bidangnya. Akan tetapi yang dimau oleh Allah adalah hidup di dunia dengan ilmu dunia dan mencari nikmat di dunia untuk mensejahterakan dirimu, istri, anak, keluarga, keturunanmu. Akan tetapi kau harus membuat dirimu sendiri, istri, anak, keturunanmu dekat kepada Allah. Dekat dengan Allah, lalu menjadikan duniamu itu metodenya itu metode agama. Nah, pada sejahtera di situ metode agama lah yang harus dibawa. Jangan menunggu sejahteranya, tapi diterapkan memang dari awal, sehingga dari awal kita akan menghasilkan agama yang mendatangkan dunia kepada kita. Dan kalau ada agama yang mendatangkan dunia kepada kita, pasti dunia itu bersifat barakah. Jadi inilah penjelasan mengenai tentang melekatnya hukum Allah pada diri seseorang. Ini adalah aturan lahiriah. Bukan banyak lagi hukum-hukum yang melekat pada lahiriah. Jadi kita menjelaskan pertama dan utama adalah di lisan, dan di suruh kita oleh Allah, lisanmu letakkanlah lisanmu di atas hukum Allah, niscaya kau akan dikendalikan oleh Allah lisan, dan boleh berbicara 5
hal kita jelaskan tadi, berbicara seputar Quran, sunnah, hikmah, nasihat dan dunia kita. Tetapi berbicaranya harus ada ilmu. Bila tidak, mencampur adukkan, tidak bisa mendudukkan tempatnya. Sehingga banyaklah sekarang orang membawa agama, omongan agama, tapi untuk diperduniakan. Nah, itu salah. Hingga di saat itu orang itu mencari untung, mencari apa, bukan udah mencari untung, mencari kemegahan di dunianya. Itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Nah, selanjutnya, ya, ketika kita menjelaskan melekatnya hukum Allah pada diri kita, maka yang kedua adalah melekatnya pikiran pada agama. Ya. Jadi orang yang melekat pikirannya pada agama ini adalah orang yang bertafakur pada urusan agama. Serta dia itu dengan tafakur urusan agama itu memperolehi pengetahuan tentang Tuhan. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan di dalam melekatnya pikiran pada agama ini. Dua yang harus kita perhatikan dalam hidup kita ini. Yang pertama, terangkan memikirkan ciptaan Allah. Bagaimana Allah berfirman, Al-Imran 190 dan 191, sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Jadi kita memikirkan ciptaannya. Sebagiannya tercantum dalam Al-Imran 191 dengan ciptaannya, dan di situ kita bisa menembus pemikiran kita pada hakikat ketuhanan, sehingga kita akan termasuk daripada orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka terus mengingat Allah. Melekat yang pikir pada agama, satu memikirkan ciptaan Allah. Ya. Menjelaskan dengan firman-Nya, maka dijelaskan lagi apa yang harus kita pikirkan lagi. Maka Quran surah Al-Dzurriyat surah 51 ayat 20 dan 21, sebagaimana Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, ini harus dipikirkan, kata Allah. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi hal ini pun oleh Allah sangat wajib bagi kita, dan itu disuruh oleh Allah ini memikirkan. Bila ciptaan itulah sudah kita pikirkan, ya ada di atas kaum ini, jangan lupa bahwa diri kita ini kita harus pikirkan juga, karena itu termasuk ciptaannya juga. Nah, di dalam orang memikirkan dirinya itu yang termasuk dirinya ciptaan Allah, orang ini mentafakuri dirinya sendiri, sehingga menemukan di dalam dia mentafakuri dirinya sendiri itu ialah menemukan suatu usulan mengenai asal muasal kejadiannya. Nah, dari sinilah dia akan mengkaji leluhurnya sampailah dia mengkaji bapaknya,
Bani Adam, anak-anak Adam ini ya Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan sampailah pada hakikat itu dalam mengkaji, maka sampailah dia menemukan rahasia di dalam dirinya sendiri. Jadi dua dalam ayat ini kita disuruh oleh Allah memikirkan ciptaan Allah, dan jangan lupa kita disuruh memikirkan diri kita juga yang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dan itu termasuk diri ini kita pikirkan adalah ciptaan Allah. Dan orang yang memikirkan dirinya itu dijelaskan adalah orang yang pasti mentafakuri dirinya, dan sehingga dalam masa tafakur itu dia menerima sebuah jawaban, adapun jawaban itu tidak lari daripada Al-Quran Al-Karim, sebagaimana orang tafakur hak dirinya sendiri, kata Allah akan menemukan kerahasiaan di dalam dirinya. Apa kerahasiaan itu? Dia mendapati daripada usulan, itu usul tentang dirinya, yakni mereka mengkaji tentang asal muasal dirinya dan kejadian di diri. Bila kita sudah memikirkan ciptaan Allah, maka selanjutnya yang kedua memikirkan Allah. Dan memikirkan Allah. Dan ingatlah, ya, jelaskan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Yang artinya renungkanlah ciptaanku, jangan kau renungkan zatku. Ini kita jelaskan. Jadi di sini ada larangan, ya, oleh Allah tu kita itu memikirkannya. Kenapa? Ya? Sebab musabab ni kita dilarang. Nah, ini yang harus kita tahu. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkannya, boleh kita memikirkannya. Tetapi kita harus tahu dulu kenapa kita disuruh memikirkan ciptaan, tapi kepadanya kita tidak boleh memikirkan. Nah, itu karena, ya, orang yang memikirkan Allah tidak ada keputusan di dalam dia itu memikirkan Allah, sehingga mereka itu ragu kepada Allah. Dan dengan mereka ragu kepada Allah, maka akan hadirlah bibit-bibit manusia itu yang seperti dia banyak tahu Allahu Rabbi, Allah itu adalah Tuhan, ya, tapi tidak percaya dengan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Jadi karena sifatnya ragu, karena mereka ingin meneliti keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan ini? Di mana Tuhan ini? Bagaimana rupa Tuhan ini? Bentuk Tuhan ini seperti apa? Nah, jadi perihal inilah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga yang bukan makam untuk kita duduki jadi, ya, sebagaimana itu adalah makamnya orang-orang yang telah salah dan disalahkan oleh Allah, seperti dia memikirkan atau meneliti keberadaan Tuhan, di mana rupa Tuhan, bentuk Tuhan. Maka Tuhan menjelaskan, pikirkan ciptaanku, jangan pikirkan aku. Karena tadi banyak konteks manusia salah di dalam memikirkan, maka diharamkan makam orang yang memikirkan Allah dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Sama saja dia mensifati Allahu Rabbi, itu ayatnya sifat makhluk. Maka hal yang boleh dalam kita memikirkan Allah itu adalah yang dimana pikiran kita itu sudah memiliki keputusan, sehingga keputusan itu, ya, tak ada lain dan tidak ada keraguan bahwa keputusan kita kepada Allah Rabbi itu benar-benar kita saksikan dia sebagai Tuhan. Terus tidak kita cari rupa dan bentuknya, karena dia
bersifatlah laisa. Dan dimanapun kita berada, dia ada, sebab dia meliputi segala sesuatu dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu apapun. Nah, boleh kita memikirkannya bila telah ada keputusan dalam pikiran kita sifat-sifat yang seperti ini. Bila tak ada, jangan kau berfikir, apalagi nak merenungkan Tuhan. Niscaya Tuhan haramkan. Karena kenapa? Karena kau memikirkan dan merenungkan Tuhan, layaknya kau renungkan, kau pikirkan Tuhan itu seperti makhluk. Jadi kalau sudah ada keputusannya seperti ini pemikiran, maka nikmatlah kita tu berkhidmat kepada Tuhan. Dan orang yang berkhidmat kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, orang yang berkhidmat kepada aku ialah orang yang memikirkan aku, dan niscaya aku pun memikirkannya di dalam diriku. Semoga terpahamkan dan dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita jelaskan sudah mengenai tentang melekatnya pikiran kita pada agama, dan sekarang kita menjelaskan melekatnya cinta kita pada agama. Jadi kalau kita menjelaskan tentang melekatnya cinta kita kepada agama, ini gambaran orang yang tidak terbebani di dalam dia menjalankan agamanya, yang tak terbebani dalam dia menjalankan agamanya. Itu baik hukum agama tak terbebani, yang pikiran di dalam agama itu tak terbebani. Disitulah dia bisa dikatakan cinta pada agama. Jadi sempurnalah orang-orang seperti menjalankan agama, ya, sempurnalah orang seperti ini menjalankan agama, dan dia baru memahami konteks dari mana agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Barulah dipahaminya di saat dia telah cinta pada agama tersebut. Jadi sekarang ini dalam melekat cinta pada agamanya, ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan dua hal ini? Ini kita perhatikan kepada orang yang sudah ada cintanya pada agama. Ada cintanya pada agama, supaya kita juga cinta pada agama kita. Yang pertama adalah ikuti jejak mereka. Apa jejak mereka? Mereka sering berkumpul pada orang alim. Ikuti jejak mereka karena mereka sering berkumpul pada orang alim. Mereka berkumpul pada orang alim, ya. Ini adalah suatu perbuatan yang sulit dilakukan di tiap manusia. Karena tiap manusia ini punya kesibukan. Dan kesibukan itu hal lain, terutama tentang dunia. Kalau tidak bisa, ya, niscaya terhimpitnya kesibukan. Janganlah engkau lupa, ya, bahwa ada metode yang lain yang membuat kau bisa cinta pada agama Allah, yaitu tolonglah agama Allah. Jadi kalau kita bahas berkumpul pada orang alim, ya. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, niscaya dia duduk seorang itu di dalam satu majlis, maka dia seperti bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan dia seperti solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manfaatnya kita berkumpul pada orang-orang alim. Dan juga pada poinnya adalah untuk menyambungkan hubungan kita kepada Allah Ta'ala dengan kita menerapkan berkumpul pada orang alim ini,
sehingga sudah terhubung kepada Allah, situlah kita akan mendapatkan mahabbah, cinta kita kepada agama kita. Jadi apa lagi penerapan? Diterapkan yang kedua adalah mereka bergaul kepada semua manusia dengan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi metode Rasulullah kalau bergaul itu diikuti oleh para pecinta. Sehingga dia bergaul itu di mana pun dia bergaul pada manusia, semua masuk, semua menerimanya, semua menyayanginya, semua mencintainya. Bahkan kehadirannya itu ditunggu-tunggu, bahkan kehadirannya itu disenangi orang, diinginkan oleh orang, bahkan mendatangkan kebahagiaan. Itulah mereka berkumpul membawa sifat Rasulullah. Apa sifat Rasulullah itu? Budi pekerti. Itu adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sifat budi pekerti ini, yang mulia dipandang mulia, yang pendosa dipandang mulia. Kita tahu pada konteks mulia pasti dipandang mulia. Nah, ini pendosanya, bagaimana dia memandang pendosa itu menjadi mulia? Pada konteks dia itu tidak lagi memandang pendosanya, tetapi dia memandang bagaimana budi pekerti ini yang dibawa itu dari sifat Rasulullah, menjadikan pendosa itu sebagai seseorang yang harus dan patut dicintai juga, karena dia adalah hamba Allah juga. Jadi metode bergaul kita semua manusia dengan budi pekerti yang baik ini disuruh oleh Rasulullah SAW, sebagaimana ini dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahasanya tidaklah engkau beriman kepada Allah sebelum engkau berkasih sayang kepada hamba-hambaku. Nah, orang nak berkasih sayang kepada hamba-hamba di alam semesta itu tidak akan bisa kalau bawa sifat ego. Tak bisa bawa sifat yang tidak mau merasa kalah, merasa menang. Tak bisa. Apalagi bersifat adanya sifat sombong, tidak bisa. Malah kita itu mengundang banyak orang musuh pada kita, tapi bawalah budi pekerti yang dimaksud oleh Rasulullah. Nah, kalau berada di manapun, maka orang itu akan merasa bahagia kehadiranmu. Kenapa? Kehadiranmu membawa rahmat kepada semua manusia. Jadi pada ini pun membawa kemaslahatan umat, terutama sesama kita sebagai hamba. Nah, inilah bukti bahwa kita mencintai agama. Oleh kerana itu, yang saya jelaskan dari awal hingga akhir ini adalah hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita dan sangat wajib kita perhatikan. Maka dengan kita telah jelaskan dari awal hingga akhir, maka sebagai penutupnya adalah wasiat dan pesan pada malam hari ini sebagai penutupan kajian hikmah di malam hari ini. Wasiat dan pesannya, perhatikanlah dirimu di dunia semata-mata untuk kepentinganmu di akhirat kelak, karena engkau akan tahu ketika engkau sudah terbangun di sana. Oleh karena itu, orang yang memperhatikan dirinya di dunia ini terhadap 3 perkara tadi, apa itu melekat hukum Allah pada dirinya, melekat pikirannya pada agama Allah, melekat cintanya pada agama Allah, niscaya Allah perhatikan 4 perkara untuknya. Apa itu? Yang tak pernah Allah tanggung, yaitu keselamatan untuknya dan orang-orang yang berhubungan padanya. Siapa orang yang berhubungan padanya itu istrinya selamat, anaknya selamat, keturunannya selamat. Siapa lagi? Dia ada keluarga-keluarganya selamat. Siapa lagi? Saudara-saudaranya selamat.
Orang yang tak ada hubungan darah dengannya pun itu pun selamat. Itu pertama. Yang kedua, ditinggikan kedudukannya, kata Allah, kedudukannya sebagai ahli surga. Tak ditanyakan ketika dia mati, ketika dia bangkit pun tak ditanyakan, dan ketika dia berjalan pun tidak menali yaumil hisab. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai ahli surga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah diberikan sesuatu hadiah oleh Allah yang diinginkannya dahulu di dunia, dan itu diterimanya di akhirat. Dan di dunia telah diterimanya, tapi dia tidak merasa puas terhadap hadiah yang Allah berikan di dunia, maka dia tunggu-tunggu hadiah itu di akhirat. Karena Allah pasti memberikan, dan termasuk 4 perkara ini, dan ini termasuk hadiah yang Allah berikan. Apa itu? Pertemuan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang diinginkan dan dijanjikan oleh dan dihadiahkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah yang diinginkan oleh para nabi dan para rasul, para sahabat tabi'ut tabi'in, hingga orang-orang yang tersambung kepadanya, dan sampailah para ulama, sampailah kepada kita sekarang. Apa itu? Bahwa Allah katakan, inilah yang kau inginkan, maka akan kuberikan, ialah pertemuan kepadaku, kepada Tuhan. Alhamdulillah, dengan 4 perkara yang diberikan oleh Allah, mungkin saya berlomba-lomba lah kita dalam kebaikan, dan berlomba dalam kebaikan. Masihlah kita saling membantu, saling menolong, dan ada pun saling mengingati dan mengingati dalam kasih sayang dan cinta. Dan mari kita sama hendaknya berdoa, utama doa untuk kita semua, sehingga dengan doa Allah ijabah, Allah kabulkan apa semua hajat kita niat, itu niat kita, niat isteri kita, anak keturunan kita, dan juga niat daripada leluhur kita semua yang sempat belum terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Rabbi, bimbinglah kami, dan bimbinglah kami di dunia ini dengan bimbingan-Mu. Bagaimana bimbingan membawa kami dalam keselamatan di dunia dan di akhirat, maka selamatilah kami ya Rabbi, selamatilah istri kami ya Rabbi, selamatilah anak-anak kami ya Rabbi, selamatilah keturunan kami ya Rabbi, selamatilah keluarga-keluarga kami ya Rabbi, selamatilah kedua orang tua kami ya Rabbi di dunia dan di akhirat, maka selamatilah kami. Karena yang kami inginkan tidak lain, bukanlah besar surgamu, bukanlah besarnya pahalamu. Yang kami inginkan sebagaimana itu diinginkan Rasulullah SAW, ialah rahmatmu yang kami inginkan, dan itulah yang diinginkan Rasulullah SAW. Maka dengan kita meminta rahmat Allah, dan niscaya Allah kabulkan, dan Allah berikan rahmat kepada kita semua yang hadir maupun tidak hadir, dan kepada semesta alam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita bersama untuk hikmah kita dan bersalam, dan sebagai tanda penuntutan kegiatan hikmah kita.